Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang tegas mengenai dugaan korupsi di Pertamina. Sebagai komisaris utama Pertamina pada tahun 2019 sampai 2024, Ahok menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk menyeret semua pihak yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi ke jalur hukum. Dalam wawancara terbaru, Ahok mengungkap berbagai permasalahan yang masih membelit perusahaan BUMN ini, mulai dari pengadaan barang yang tidak transparan, penyimpangan dalam kontrak, hingga praktik-praktik yang merugikan negara triliunan rupiah. Ahok menyebut bahwa ia memiliki cukup bukti untuk membongkar skandal-skandal yang terjadi di tubuh Pertamina. Menurutnya, reformasi di perusahaan BUMN seperti Pertamina harus dilakukan dengan serius dan transparan. Pernyataan Ahok ini memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Ada yang mendukung langkah tegasnya, tapi ada pula yang meragukan apakah tindakan tersebut benar-benar bisa dijalankan tanpa hambatan. Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan Ahok harus diikuti dengan tindakan konkret, bukan sekadar retorika. Transparansi dalam pengelolaan Pertamina menjadi kunci utama untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran dan praktik korupsi di dalamnya. Apa yang diungkapkan Ahok menjadi sinyal kuat bahwa masih ada banyak PR dalam reformasi BUMN di Indonesia. Jika benar ada praktik korupsi di Pertamina, langkah hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ini bakal makin seru banget sumpah. Tinggal dari Kak Jagungnya aja sih responnya gimana. Kira-kira dia mau menindaklanjuti sampai akar-akarnya atau cuma sebatas spionnya doang? Kalau dari Pak Ahoknya udah jelas, dia siap kapanpun bila dibutuhkan. Bahkan beliau sangat senang bila dilibatkan dalam kasus ini. Udah kebayang kan nantinya bakal kayak gimana dan seseru apa kalau emang Kak Jagung pengen menindaklanjuti sampai akar-akarnya. Karena ini bisa dikatakan sebagai big match antara Pak Ahok melawan mafia Pertamina. Viral nih, mantan komisaris utama PT Pertamina Persero ini ngamuk-ngamuk ya teman-teman. Pak Ahok ini Anda ini adalah seorang mantan komisaris PT Pertamina. Salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan Pak Ahok. Nah, terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung saat ini, apabila Pak Ahok tidak mengetahui, minimal minta maaf dulu lah kepada masyarakat Indonesia Pak Ahok. Karena Pak Ahok ini sebagai komisaris utama pada saat itu. Dan itu kejadian hampir 4 tahun loh Pak Ahok. Itu kalau Pak Ahok tidak mengetahui. Kalau Pak Ahok mengetahui, itu pidana loh Pak Ahok. Jadi menurut gua, janganlah kesana kesini dulu. Pak Ahok minta maaf dulu lah kepada masyarakat. Gue baru nonton YouTube ini, nggak tahu bener nggak tahu salah nih ya. Menurut gue mega korupsi ini yang sampai kuadrat triliun, kayaknya mafianya tuh masih ada dan lebih tinggi lagi. Karena ada beberapa kejanggalan ya. Salah satunya yang kayak Ahok bilang, dia itu aturan masuk jadi dirut. Kenapa dimasukin ke komisaris? Yang jelas-jelas tuh ya lu singa ompong di situ. Lu nggak bisa mecat siapapun, lu nggak bisa menghentikan tali korupsi. Dia kerjanya cuma menjaga. Yang jelas-jelas padahal awalnya dijanjiin jadi dirut. Nah, gue rasa nih orang yang masukin Ahok, yang pindahin dia menjadi komisaris itu tahu kalau Ahok nih bakalan jadi penghalang gitu kan. Terus banyak yang bilang kenapa Ahok nggak tahu ya, padahal kan lu udah kerja di Pertamina udah bertahun-tahun gitu, hampir 4 tahun atau 5 tahun gue lupa. Dari yang gue dengar sih kayaknya itu bukan ranah dia ya. Dia tuh kayaknya kerjanya lebih ke memperbaiki sistematis dalam perusahaan lah ya. Terus dia juga ada bilang kan kalau misalkan pemerintah mau nih yang bener-bener ngebersihin Pertamina gitu dari tali korupsi, pemerintah tuh harus mindahin masalah pengadaan bahan ini ke katalog RKBP katanya gitu. Which is yang gue cari-cari itu ternyata katalog RKBP ini bisa diakses oleh masyarakat gitu, jadi bener-bener transparan. Dan gue lumayan setuju gitu. Gue berharap masyarakat nih jangan beli Pertamax dulu kalau bisa, sampai sistem itu tuh bener-bener dijalankan sama pemerintah, baru lo pindah lagi ke Pertamina. Kenapa gue nyuruh lo pindah lagi? Karena gue enggan untuk menghidupi negara orang sih lebih tepatnya. Kayak Shell itu kan yang punya Inggris, Vivo kan itu perusahaan afiliasi, perusahaan Indo sama perusahaan yang ada di Swiss atau Belanda. BP juga perusahaan Inggris kan atau London. Pertamina tuh satu-satunya pom bensin yang milik BUMN. Jadi kalau emang sistematisnya udah dibenerin ya bolehlah lo balik lagi ke milik pemerintah gitu.
Siapa nih yang setuju sama kata-katanya Pak Ahok? Aku sih yakin ya, kalau masyarakat yang cerdas, yang waras, itu pasti setuju banget sama kata-katanya Pak Ahok ini. Bukan rahasia umum lagi, kalau negeri kita itu memang tidak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang yang jujur. Ya contohnya seperti Ahok ini. Ahok itu kan dulu dia berusaha menjadi dirinya sendiri, berusaha mengungkap kebenaran yang ada di Jakarta, ya kan? Dan akhirnya dia digulingkan, dan pada akhirnya dia ditaruh di Pertamina, dan pada akhirnya sekarang dia juga akan membongkar juga mafia-mafia di Pertamina gitu ya kan. Sebenarnya tidak diragukan lagi sih kualitasnya Ahok ini Kak. Cuman ya kan, banyak orang itu yang nggak suka sama dia karena dia terlalu vulgar, terlalu jujur, terlalu terlalu, kalau boleh aku bilang malah Ahok ini terlalu cinta dengan negeri ini. Makanya dia bisa ngomong seberani itu ya kan. Dan benar apa yang dikatakan Ahok, kalau memang pemerintah rezim ini serius dengan masalah pemberantasan korupsi, benar-benar serius, itu yang dihadirkan itu macan, bukan macan sirkus gitu, yang dianggap ompong, yang nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia bisa ngeliat. Sama kayak orang udah tahu itu penjahatnya tapi dia tidak bisa menangkap. Karena apa? Karena sesuatu hal yang disebut peraturan. Jadi mari kita lihat bersama untuk kita uji pemerintahan kali ini di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Beranikah menjadikan Ahok seorang dirut Pertamina yang bisa memecat orang-orang yang dianggap korup, yang dianggap merugikan negara ini? Mari kita kawal bersama. Oke, semoga Pak Ahok sehat, panjang umur, karena negeri ini masih butuh orang seperti Pak Ahok. Nipunya nggak cuma ke satu orang, tapi ke seluruh orang. Ini ngerugiin dompet berapa juta rakyat nih Pak. Beli Pertalite harus pakai barcode, diutamakan untuk subsidi. Udah nih, nurut nih. Beli Pertamax, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nyatanya apa sekarang? Kita tuh beli di perusahaan besar, mengharapkan itu tuh kredibilitas, bisa dipercaya. Tapi kalau dioplos doang, terus waduh, udah nggak ngerti lagi sih sama permainan ini. Oke, sekarang ditangkap kan katanya, tapi kan masih hidup enak juga tuh di dalam. Jadi bagaimana ini? Kita harus percaya sama siapa nih Pak? Ini mah namanya merugikan dompet kita juga loh. Kita yang ditipu loh. Dan kita ini tuh konsumen. Kita ada undang-undang perlindungan konsumen. Seharusnya kita bisa melakukan sesuatu nggak sih? Kita bisa menuntut dong kalau kita selama ini kena tipu gitu loh. Ada yang bisa klarifikasi nggak? Ini beneran dioplos atau enggak sih? Kalau beneran dioplos, ya wes, kita lari ke si kuning. Ini udah masuk kebutuhan kita sehari-hari tapi malah ditipu kita. Tolong penjelasan. Kita ngomongin masalah yang lagi viral, soal perbensinan ini teman-teman. Lagi viral banget soal Pertamax. Gue mah kagak kenapa-napa, kagak emosi juga, karena ya gue smart people. Mobil gue Tesla. Mobil Elon Musk? Lah Tesla, dites kagak nyala. Udah gak gue pakai-pakai, tokennya bunyi mulu mobil listrik. Lagi pula gue juga nggak mungkin ngisi Pertalite, namanya konten kreator. Gajinya gede. Dari hasil konten aja gue udah kebeli mobil 5. Mobil apa? Mobil Legend. Lagi apa-apa dioplos. Manusia aja minum yang oplosan mati, apalagi mobil. Waktu itu pertama kagak boleh. Kenapa bang? Lah pertama utama sama aja. Lagi gue kenal nih sama direktur utamanya, Patra, bapak online kan? Beda Patra, itu main jago nyanyi, beda Patra. Tapi gue kesel banget ini, sampai permasalahan bensin kayak gini. Gue dari dulu suka banget sama bensin, sampai penyanyi favorit gue, namanya mirip bensin. Siapa? Bensin Ed Sheeran? Eceran. Bukan Ed Sheeran ya? Lagi kita doain, ini orang-orang kayak begini Jak. Ini kalau meninggal nggak cocok dimandiin. Terus steam salju. Jak, bagi minum? Boleh? Kok rasanya aneh? Lo oplos ya? Lo pantes aja bajunya begitu.